yang menentukan Anda sendiri. Setuju nggak? Dan sukses tidak memandang latar belakang status pendidikan dan pekerjaan. Buktinya Sunario cuman tamatan SD, latar belakang kuliah bangunan, buktinya juga bisa luxury. Setelah ini, Bapak Ibu akan mendengar bagaimana story sukses dari seorang mentor luar biasa. Seorang yang sangat menginspirasi kita semua tentunya ya. Yang memiliki latar belakang, mohon maaf, kuli bangunan Pak. Kuli bangunan. Tetapi mendapat wasilah pertolongan dari Allah dengan peluang usaha PTBS ini bisa merubah total kehidupannya. Dan bukan hanya sukses, tapi telah mampu membantu banyak orang pun sukses di mitra-mitranya. Masya Allah. Siapakah beliau? Mari kita lihat video profilnya. Sunario adalah seseorang yang hidup secara sederhana. Ia terlahir dan hidup di kota kecil di Duku Jati, Desa Nglungkruk, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 22 Mei 1967. Sunario mungkin hanya tamatan SD, tetapi Sunario memiliki cita-cita dan semangat juang yang tinggi. Pada suatu hari, Sunario ingin merubah nasib untuk merantau ke Jakarta. Dan pada akhirnya, bekerja di Yayasan Penampungan Tenaga Kerja sebagai pembantu rumah tangga. Bayaran sebagai jasa pembantu rumah tangga tidak cukup untuk menafkahi istri dan 4 orang anaknya. Lalu, pada akhirnya, Sunario diajak oleh temannya untuk bekerja di tempat lain sebagai kuli bangunan yang bertempatkan di kota Bandung. Namun, menjadi kuli bangunan pun tidak dapat merubah nasib Sunario menjadi lebih baik. Hutang pun terus bertambah. Ada suatu kejadian ketika Sunario menjadi kuli bangunan. Saat waktunya menerima upah, Sunario tidak dibayar penuh karena beliau mempunyai hutang. Kalau bisa jangan dipotong dulu Pak. Bisa ya, aturannya itu yang kalau saya harus mulai masyarakat. Sunario pun tidak pernah menyerah, berjuang dan terus berjuang. Itu yang ada di pikiran Sunario. Pada suatu hari, Sunario bertemu dengan teman akrabnya, yaitu Suroto Zakir, yang mengajaknya untuk menjalani bisnis bersama. Pada suatu saat, Sunario pun menemukan titik di mana ia yakin bahwa bisnis ini dapat merubah nasibnya. Kemudian ia pun bergabung dengan PTBS. Setelah menjalani bisnisnya dengan sungguh-sungguh dan gigih, seiring berjalannya waktu, semua jerih payah dan segala upaya yang dilakukan oleh Sunario pun akhirnya membuahkan hasil. Sunario berhasil membeli motor, mobil, rumah, dan bahkan beberapa usaha lainnya. Salah satunya budidaya ikan. Kami sebagai pengurus Yayasan Amanta dan Wakil Ketua Yayasan Amanta kedatangan beliau Bapak Sunario sebagai orang tua asuh Amanta. Nah, beliau itu adalah salah satu yang selalu memperhatikan maju mundurnya tentang Yayasan Rumah Santunan Pendidikan Yatim Piatu. Karena mempunyai kerendahan hati dan jiwa sosial yang sangat tinggi, Sunario pun bisa membangun masjid, pesantren, dan memiliki anak yatim di berbagai negara. Berdiri! Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta.
sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Sama-sama. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar merenggang sepanjang hari. Saudara-saudaraku semua, sukses untuk siapa saja. Sukses bagi orang yang melakukan, bagi orang yang menjalankan. Sukses yang menentukan Anda sendiri, bukan orang lain, bukan saudara Anda, bukan upline Anda, bukan sponsor Anda, sekaligus orang tua Anda. Dan sukses tidak memandang latar belakang, status pendidikan atau pekerjaan. Sudah itu baru maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Sama-sama. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar merenggang sepanjang hari. Marilah sayang, mari sirami Cinta yang tumbuh di dalam diri. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Anda semua. Keren. Wih, luar biasa. Sebelum selanjutnya aku pengen nyapa dulu Menyapa orang calon-calon luxury. Ya. Oke, sebelah kiri kanan. Apa kabar? Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, apa kabar? Yang tengah, apa kabar? Semuanya apa kabar? Keren. Hidup. Nah, saya tanya dulu nih, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu saya hormatin. Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya anak perempuan, kira-kira ridho enggak kalau menang-menang dapatkan kuli bangunan? Hah? Ridho enggak? Ridho enggak? Oke. Udah, ini aja. Aku mau ponton dulu tapi cakep kan ya? Cakep kan ya? Oke. Jalan-jalan ke pasar baru. Pulang kan jemput anak sekolah. Hei para mitraku semua, saya ingatkan ya, jangan lupa untuk sedekah. Kira-kira nyambung gak ini tadi? Nyambung gak? Gak nyambung? Oh, gak nyambung aja sukses loh ya. Oke, Bapak Ibu saya hormatin. Saya yakin dan percaya, semua yang hadir di sini, di ruangan ini, semua pasti punya yang namanya impian. Betul atau betul? Sama Bapak Ibu.
Beberapa tahun yang lalu seorang Sunario cuman tamatan SD, tidak mengerti yang namanya dunia teknologi, ingin merubah yang namanya kehidupan, mempunyai yaitu yang namanya cita-cita, angan-angan. Suatu saat Bapak Ibu, dulu di kampung setiap ada orang nyumbang ke masjid, ke pondok pesantren, aku selalu iri Bapak Ibu. Selalu iri. Iri bukan kita pikiran negatif, tapi iri saya berpikir kapan saya bisa membantu seperti orang itu. Kapan saya bisa menyumbang seperti orang itu kepada masjid. Bapak Ibu saya hormatin, di mana saya lagi duduk, ada teman hampirin saya, bilang, "Mas, mau nggak pergi ke Jakarta?" Saya bilang mau. Langsung saya jawab mau. Kalau mau, ayo besok lusa kita berangkat. Bapak Ibu saya hormati, tanpa panjang pikir, saya langsung ikut ke Jakarta. Sambil membawa ijazah Bapak Ibu, ijazah SD dibawa ke Jakarta. Luar biasa. Ku saking pedenya Bapak Ibu. Tetapi sampai di Jakarta Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata saya dimasukin ke suatu yayasan, yang jelas yayasan itu penampung pembantu rumah tangga. Singkat kata, saya akhirnya kerja sebagai pembantu rumah tangga Bapak Ibu. Karena saya ingin mewujudkan impian cita-cita saya, bahwa saya pengen membantu orang lain, pengen bantu ke masjid dan lain sebagainya. Tapi apa hasil Bapak Ibu? Sebagai pembantu rumah tangga, berapa gajinya? Apakah ada pengalaman lain? Tidak Bapak Ibu. Yang setiap hari yang kerjakan, nyapu, ngepel, membersihkan kamar mandi, itu saya lakukan selama 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun menjadi pembantu rumah tangga. Capek Bapak Ibu. Jangankan kita untuk membantu orang lain, untuk kebutuhan pribadi sendirinya nggak cukup. Akhirnya Bapak Ibu, ada kenalan juga ngajak hijrah ke kota Bandung. Saya ikutin Bapak Ibu. Saya ikutin. Di Bandung akhirnya Bapak Ibu, saya di situ akhirnya saya kerja yang namanya kuli bangunan. Singkat kata, setelah kerja dari kuli bangunan, untuk bayar kontrakan juga nggak cukup Bapak Ibu. Akhirnya saya double menjadi jualan, yaitu bubur ayam. Nah, di sini Bapak Ibu, saya dari jam 6 sampai jam setengah 8 jualan bubur ayam. Jam 8 saya kerja sebagai kuli bangunan. Di benak pikiran saya, ini pasti saya hasil nih, pasti saya sukses di sini, karena penghasilan saya double. Dari kerja kuli bangunan mingguan dapat, dari harian saya dapat jualan bubur, saya juga dapat. Saya berpikir saya pasti sukses. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukannya hasil, tetapi justru saya itu capek Bapak Ibu. Capek. Kerja dagang Bapak Ibu, akan memplosir tenaga saya. Penghasilan gak seberapa. Nah Bapak Ibu hormatin, suatu saat saya dagang Bapak Ibu, saya dihampiri oleh teman. Dia menawarkan bisnis. Mas, mau bisnis enggak? Bisa apa? Pokoknya kalau mau, hayo ikut. Besok minggu ada pertemuan. Saya tidak tahu itu bisnis apa Bapak Ibu. Yang penting saya ikut aja udah. Yang penting saya ikut, terserah pokoknya yang ngajak saya ikut aja udah. Karena saya pengen merubah impian saya, pengen merubah kehidupan saya dan membuktikan impian saya.
Begitu saya diajak minggunya Bapak Ibu, setelah dagang saya pergi gitu aja. Apa yang terjadi? Setelah pergi saya ikut dalam pertemuan itu Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Di situ motivator pembicara mengatakan, I can because I believe I can. Di sini Bapak Ibu, setiap ada kata-kata I can because I believe I can, di situ ada tulisan saya bisa karena saya yakin saya bisa. Tetapi Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau Bapak itu adalah artinya, saya nggak tahu. Akhirnya Bapak Ibu, saya nanya dong kepada orang yang mengajak saya. Saya bilang, Mas, I can because I believe I can itu artinya apa? Dengan lantang, mulut, mudah mengeluarkan Bapak itu ya. Hampang cek orang Sunda ngomongnya. Dengan tegas dia jawab, I can because I believe I can itu Pak Naryo. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Dia Pak Naryo. Yang namanya orang yang gak mengerti. Maklum Bapak Ibu, pendidikan cuman SD. Mana ngerti yang namanya bahasa Inggris begitu. Saya ngikuti aja, oh iya. Dah Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, di waktu setelah beliau ngomong begitu, begitu saya ke kamar mandi Bapak Ibu, setelah acara pada makan semua Bapak Ibu. Pada makan semua. Sampah berserakan, bekas kasur berserakan. Saya bilang, I can believe I can. I can because I believe I can. Ya Allah, salah aja benar. Setiap ada sampah, icon bilang icon. Ya salah lagi. Ya, memang Bapak Ibu kalau nggak gitu nggak lucu. Emang disalahkan biar ketawa semua. Kalau nggak gitu nggak akan ketawa Bapak Ibu. Daripada kan tadi saya ngeliatin pada ngantuk semua. Ya udah saya salahin aja lah. Setiap ada sampah, I can believe I can. Salah lagi. I can because I believe I can. Setiap ada sampah begitu Bapak Ibu. Setiap ada sampah ada yang makan. I can because I believe I can. Ada yang nanya Bapak Ibu, Mas lagi ngapalin ya? Ngapalin gimana? Emang artinya apa? Mas tadi ikut training nggak? Ikut. Kan tadi ada artinya yang di bawah tadi. Saya bisa karena saya yakin saya bisa. Itu artinya. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang yang mengajak saya ngomongnya jangan buang sampah sembarangan? Untuk itu saya mohon dengan hormat, siapa yang mengajak saya begitu tolong berdiri. Nah ini Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu, mudah upline saya kalau ngomong. Bapak Ibu hormatin, singkat kata, setelah setiap ngajak apapun kepada saya selalu gagal dan gagal. Tapi dia nggak kapok-kapok Bapak Ibu. Setiap saya marah selalu dia itu senyum. Setiap dia aku marah saya omelin, dia selalu senyum. Saya tanya, Mas kenapa setiap saya ngomong senyum? Kata beliau, senyum itu sedekah Pak Naryo. Berarti Bapak Ibu kalau upline saya ngomong senyum itu sedekah, mitra PTP semua yang ada di sini kalau sedekah nggak punya duit atau yang lainnya, nyengir aja banyakin. Oke, Bapak Ibu hormatin. Akhirnya suatu saat Bapak Ibu, dia datang lagi di tempat kerjaan saya. Dia menawarkan lagi bisnis. Dia ngomong lagi, Mas, ini ada bisnis yang dahsyat, yang lebih bagus lagi dari kemarin.
Dasar lebih bagus dari kemarin, hayo lebih bagus dari kemarin. Saya bilang, Mas, udahlah, gak usah ngajak bisnis saya udah capek ngikutin kamu dari dulu gak pernah sukses. Ini lain Mas, lain. Oke, aku menghargai Anda. Sebenarnya ini bisnis apa sih? Bisnis eco racing. Eco racing? Iya. Eco racing itu apa? Eco racing ya eco racing. Terus caranya gimana? Itu lo banyak nanya. Udah pokoknya caranya juga eco racing lah, udah beres. Ya Allah Bapak Ibu, ya Allah. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira bisa ada mengerti nggak? Mengerti nggak? Mengerti nggak? Nah ini, makanya nggak sukses-sukses. Makanya nggak sukses-sukses. Eco racing aja nggak mengerti. Bapak Ibu, toh walaupun upline saya, orang yang mengajak saya, cuma satu kali ngajak saya, eco racing, eco racing, eco racing. Luxury Bapak Ibu. Luxury. Makanya Bapak Ibu saya hormatin. Saya kepesan Anda semua, khususnya mitra-mitra, jangan menganggap omongan upline, jangan menganggap bicaraan upline itu dianggap sepele. Salah benar, telan bulat-bulat Bapak Ibu, seperti saya. Saya tidak pernah yang dulu namanya komplain, nggak pernah Bapak Ibu. Salah mungkin buat motivasi saya, benar mungkin saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di mana upline saya Bapak Suroto menawarkan bisnis yang luar biasa, eco racing. Mau nggak mau dengan Allah mah kepaksa. Saya akhirnya ikut di sini Bapak Ibu. Ikut di sini. Ikut daftar di sini Bapak Ibu karena saya punya impian. Tidak mungkin seorang teman, seorang saudara menjerumuskan saya Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tadi saya katakan, sukses yang menentukan Anda sendiri. Setuju nggak? Dan sukses tidak memandang latar belakang status pendidikan dan pekerjaan. Buktinya Sunario. Cuman tamat SD, latar belakang kuli bangunan, buktinya juga bisa luxury. Nah, Bapak Ibu hormatin, di mana saya telah menjadi mitra di sini Bapak Ibu. Apapun impian saya, apapun cita-cita saya, semua terwujud Bapak Ibu. Mungkin saya tidak sudah cerita masalah kesedihan, semua yakin dan percaya leader yang depan semua ini mungkin dulu waktu pertama menjalankan pasti cemoohan, caci maki, ledekan, itu semua lalap tiap hari, termasuk saya juga. Makanya nggak saya ceritakan, nanti mesti nangis nanti Bapak Ibu. Saya nggak mau nangis saya mah. Yang penting Bapak Ibu, dari wasilah PT BAS inilah semua impian. Dulu saya sempat negatif kepada orang, sempat saya dulu iri kepada orang, pengen bangun yang namanya masjid, pengen nyumbang kepada masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang toh walaupun saya renovasi atau mungkin bangun masjid, saya sudah 5 Bapak Ibu, 5 Bapak Ibu. Yang kedua, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah bisa membangun 1 pondok pesantren sama 1 rumah tahfiz Bapak Ibu. Mungkin dulu sampai saya sempat waktu saya lagi ngecor pondok pesantren, dulu sempat saya WA ke Pak Febrian. Pak Febrian mungkin ingat atau tidak, yang jelas saya pernah WA ke Pak Febrian. Foto saya kirimkan,
beliau mengucapkan luar biasa Pak Naryo. Nah ini Bapak Ibu. Yang ketiganya Bapak Ibu, saya ingat sebulan yang lalu beliau owner kita Bapak Haji Febrian, beliau bilang setiap luxury harus mempunyai anak asuh. Betul Pak Haji? Pertanyaan saya, ini semua luxury udah punya anak asuh belum? Ayo, punya anak asuh belum? Ayo, ayo. Gue berkah Nuriba lo, ayo gue berkah Nuriba lo, ayo. Ayo, punya anak asuh belum? Bapak Ibu saya hormati. Dari sinilah saya ingin buktikan kepada owner kita bahwa seorang luxury mempunyai anak asuh. Bapak Haji Febrian, saya minta izin, saya untuk mengundang anak asuh saya, boleh Pak? Boleh Pak? Untuk itu, anak asuh saya, silahkan maju ke depan. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا Mana dia tolong bantu dong. Silakan. Diatur, diatur, diatur ya. Ya, maju dong. Dok, alhamdulillah. Alhamdulillah, lega. Hati saya lega, senang, bangga. Bapak Ibu saya hormatin. Mungkin yang di luar ruangan ini masih punya pikiran negatif. Pak Naryo sombong. Pakai bapak-bapak anak juga. Bukan sombong Bapak Ibu. Bukan sombong. Tapi ini bukti bahwa seorang luxury, seorang leader PT BES bisa membuktikan, bisa berbagi untuk anak-anak yatim. Bapak Ibu hormatin. Semua itu tidak kata nggak bisa Bapak Ibu. Semua itu bisa, tergantung Anda mau atau tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Walaupun saya tidak setiap bulan atau apa saya ngasih uang, tidak. Tetapi Bapak Ibu, saya bikinkan usaha Bapak Ibu ini. Saya bikinkan usaha. Saya bikinkan sana kolam ikan Bapak Ibu. Dari mulai satu kolam, sekarang alhamdulillah kurang lebih sekitar 12 kolam sudah ada, dan kemarin juga lagi membangun lagi kurang lebih 3 kolam untuk anak saya ini Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu saya hormati, saya pengen menghibur anak-anak saya ini, menghibur adik-adik saya ini. Tapi kita nyanyi bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, nyanyi bareng-bareng ya. Oke.
piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin, Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku semua, tidak ada kata bisa Bapak Ibu, tidak ada kata gak mampu, asal kamu mau Bapak Ibu, asal kita ada niat. Seorang kuli bangunan saja Bapak Ibu bisa membuktikan. Saya yakin dan percaya Anda pun pasti bisa lebih dari saya Bapak Ibu. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia pendustakan agama, apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin, Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Amin, amin, Pak. Amin, amin. Udah. Ya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu. Toh walaupun dulu saya belum begitu mampu Bapak Ibu. Walaupun saya dengan biaya bertatih-tatih, walaupun saya biaya belum mampu Bapak Ibu, tetap apapun setiap pengasuh, setiap guru yang asuh, nelepon apapun, selalu saya jawab dengan iya Bu, insya Allah. Saudara-saudaraku semua, sebaik-baiknya manusia tidak ada berguna untuk semua, untuk masyarakat. Saudaraku semua, di sini Bapak Ibu, tadinya Sunario
Bapak Ibu cuma diledek, dicemoohan, dihina. Tapi di sini Bapak Ibu, saya buktikan kepada Anda semua. Jadi pendapat dari PTBS bukan untuk poya-poya saja Bapak Ibu. Pendapatan PTBS bukan untuk membeli mobil mewah, rumah mewah. Ini Bapak Ibu hasil saya Bapak Ibu. Ini hasil saya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memuliakan anak yatim, barang siapa yang membahagiakan anak yatim, barang siapa yang mengasihi anak yatim, kelak Bapak Ibu di surga akan dekat dengan beliau. Seperti halnya dua jari, dua telunjuk jari ini berdekatan dengan jari yang tengah Bapak Ibu. Inilah sabda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormatin, terus berjuanglah di bisnis ini Bapak Ibu. Teruslah berjuang di bisnis ini sampai Anda sukses, sampai Anda kaya, sampai Anda bisa membantu anak yatim, sampai Anda bisa bersedekah Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kesuksesan dunia akhirat. Bapak Ibu saya hormatin, berjuanglah terus dan terus. Hadirkan Allah di bisnis ini Bapak Ibu. Hadirkan Allah di bisnis ini. Yakinkan Allah akan menolong Anda Bapak Ibu. Yakinlah Allah akan menolong Anda. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Saya Sunario. Saya tunggu Anda punya kesusahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Yang paling meriah untuk Bapak Sunario. Berikan standing applause Bapak Ibu. Berikan applause yang paling ikhlas dari dalam hati Anda untuk leader yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Inilah membuktikan bukan hanya sibuk memperkaya diri sendiri, tapi menjadi sebaik-baik manusia agar bisa bermanfaat untuk sesama. Aplaus yang paling meriah untuk kita semuanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya tahu kenapa seorang sosok Eyang Sunario, mantan kuli bangunan, selalu menduduki 5 besar bonus nasional. Saya dulu bingung, kenapa beliau bonus gede, luxury berkali-kali, big box berkali-kali, kok mobilnya nggak ganti mobil mewah gitu. Ternyata beliau sudah membangun 5 masjid. Uangnya dihabiskan untuk anak yatim. Semoga kita semuanya bisa mengikuti contoh dari Eyang Sunario. Sekali lagi beri aplaus Bapak Ibu yang paling ikhlas, yang paling meriah untuk leader yang sangat luar biasa ini, Bapak Sunario. Boleh Ibu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Febrian, dan terima kasih kepada Bapak Eyang Sunario yang telah membimbing kami sejak dari 2006. Beliau membimbing kami, membina kami, dan membiayai kami. Dan Yayasan Amanta ini mempunyai keinginan yang keras, ingin menyetarakan pendidikan anak, menyetarakan dengan yang punya ibu dan bapak. Biar miskin harta, tapi pendidikan harus meningkat. Terima kasih kepada Eyang Sunario. Beliau adalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Kesuksesan itu bukan berapa harta yang kita kumpulkan, tapi berapa harta yang kita amalkan di jalan Allah. Sekian, terima kasih kepada Eyang Sunario dan Bunda Ais. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Anak kami alhamdulillah udah ada yang kuliah di Pasundan Unpas, ada yang di Pondok Modern Gontor 1. Dan alhamdulillah Eyang Sunario sudah melahirkan anak S2 jebolan UIN Bandung. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.